Ibu dan Bapak sekalian sama mahasiswa semua, baik yang online dan juga offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadarani hada wa hadana wa asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Shallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa Pada pagi hari ini meneruskan kajian kita sudah sepakat untuk mengkaji ilmu yang paling mendasar, yaitu tafsir Al-Quran 30 juz. Kira-kira siapa yang nggak tahan ya? Siapa yang nggak kuat kira-kira 30 juz ya? Bisa makan 2 tahun ya? 3 tahun ya. Kalau kita tahan berarti kita termasuk orang yang takwa dan beriman. Benar ya? Jangan ada bosan-bosannya untuk mengkaji ilmu Allah, karena ini merupakan satu-satunya kitab sumber segala ilmu yang bisa mengantarkan masuk surganya Allah. Allahumma amin. Nah itu bukan yang lain, ditambah dengan hadis. Jadi kalau kita nggak kuat tafsir ini, kita mulai sepakat 30 juz ini baru imlik Al-Baqarah baru sedikit ya. Nah, saya dibantu oleh mungkin Bu saja hadir, lalu Pak Kiai Iman yang nanti bisa bantu dan lagi sama-sama belajar ya. Oh belum keluar ya matanya, sebentar. Ini keluar, sudah keluar ya? Ya. Jadi sekali lagi sebagai satu pengantar bahwa ini akan membawa kita masuk surganya ini, tafsir ini. Kita memahami asbabun nuzulnya, memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang terjadi Quran di awal itu, sehingga Quran ini isinya adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Quran ini isinya rangkuman dari Taurat, Zabur, dan Injil, dan suhuf para nabi ya, yang pernah saya terangkan di sini. Jadi kalau kita baca Quran, cukup satu Quran sudah lengkap semuanya ya. Nah, dan ini Quran ini adalah yang akan satu-satunya makhluk yang akan menemani kita nanti kembali ke alam barzakh. Ini adalah kalau kita memahami Quran dan isinya, mencintai, menyayangi ya, tidak hanya hari Sabtu tapi hari-hari biasa kita membaca, kita menyayangi, maka Quran akan menjadi makhluk yang menemani kita semua di alam barzakh, memudahkan, mensejahterakan, yang memberikan nur cahaya, menikmati semuanya. Surga ada di alam barzakh. Surga awal itu ada di alam barzakh kalau kita bisa memahami Quran dan isinya. Maka ketika kuburan itu menjerit-jerit mengatakan ana baitu wahdah, ya kan? Quran itu kurban apa? Kuburan. Ana baitu wahdah, ya. Aku adalah, kata kuburan, rumah yang sendiri, nggak ada teman lain. Nah, maka untuk mencari teman, makhluk yang bisa menemani kita bukan istri, bukan anak, bukan tetangga, bukan teman-teman kita ini, bukan, ya. Tapi apa? Quran ya. Iqra wa Qur'anul Karim itu yang akan menemani kita di alam barzakh. Sehingga kalau kita hidup di alam barzakh itu 1000 tahun, ya kita akan senang terus 1000 tahun. Tapi kalau kita tidak memahami Quran, nggak sayang dengan Quran, maka 1000 tahun kita akan tersiksa. Nah itu ya masalahnya. Jadi sekali lagi jangan bosan untuk bicara tafsir Al-Quran 30 juz. Saya kemas yang begitu ringkas, sederhana, yang mudah dicerna, tidak bertele-tele, karena ini siswanya sepuh semuanya. Sudah sepuh S3 ya Pak Sudirman, S3 kan sudah sepuh semuanya. Juga yang di online juga sudah sepuh semuanya, S3 semuanya. Baik ya, yang pertama ini kita lihat, saya ngambil tafsir ayat 1-20 ya ibu-ibu sekalian. Nah,
Jadi kita bicara dalam ini adalah dalam tafsir ringkas ayat 1 sampai 20 surah Al-Baqarah bercerita tentang apa saja itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca makalah itu posing kecil-kecil ya. Ini sudah saya analisis yang lebih ringan ya. Bicara masalah orang-orang kafir, ya, orang-orang munafikun, ya, kemudian juga Bani Israel atau Yahudi, sahabat Nabi dan juga perang Ahzab. Ini itu ya 120 ribu semua. Ini ya, nanti bisa dikembangkan. Ya. Lalu kita buka karena waktu yang mepet ya. Jadi pada ayat 1, 2, 3, 4, 5 ya, khususnya 2, 3, 4, 5 itu ciri khas, bercerita tentang ciri khas orang beriman ya. Banyak orang Islam mengaku beriman, tapi kalau ditanya rukun iman ada berapa, apa urutannya nggak paham. Banyak sekitar kita ini mengaku beriman, tapi tidak paham rukun iman itu ada berapa, apa wae orang paham ya. Tapi yang di masjid ini insya Allah semua paham, ya, semua paham. Ya, ini yang penting. Juga beberapa hadis yang penting untuk dikaji. Kemudian ayat 6 dan 7 tentang hukum tentang kaum kafirin ya, yang menegaskan bahwa hati, pendengaran dan penglihatan mereka itu dianggap tertutup Allah. Tertutup karena apa? Karena diperingatkan atau tidak diperingatkan sama saja mereka tetap tidak beriman. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang gitu? Banyak sekali ya, banyak sekali, bahkan dirinya aku Islam. Itu yang di YouTube kemarin yang ngajak Nabi Muhammad itu sudah Islam ya. Ditanya polisi ternyata dia Islam, tapi nggak paham. Sehingga apa ya, diingatkan atau tidak sama saja tidak beriman gitu. Nah itu termasuk orang-orang yang bakal cilaka hidupnya, cilaka di dunia dan cilaka di akhirat. Ya penting, ini penting kita pahami ya, ayat 6 dan 7 termasuk orang-orang Yahudi yang sangat bandel. Kenapa kitab Zabur, Taurat dan Injil ini hanya dibutuhkan untuk orang Yahudi, bukan orang-orang seluruh dunia. Tapi kalau Quran kan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Ini yang membedakan itu ya. Kemudian ayat 8 sampai 20 ya, secara umum menegaskan ciri-ciri, sifat dan kelakuan kaum munafikun ya, kaum munafikun. Nabi bersabda ya, arba'a man kun fihi kana munafikun khalisah. Jadi orang-orang yang sangat-sangat munafik itu ada 4 punya ya, yang munafik, yang biasa 3 ya. Kalau yang betul-betul dia seorang munafikun sesat itu 4 ya, yaitu jika diberi amanat khianat ya, ya. Jika berbicara pasti dosa ya. Jika membuat perjanjian tidak dipenuhi ya. Dan jika berselisih debat itu atau apa ya, itu lari dari konteksnya, dia menyerang pribadi. Ya. Maka di sini ada kata Arab apa? Watak gimana? Saya ingat ya. Undur makola wala tandur man kola. Itu jangan lihat siapa yang bicara. Bisa saja yang bicara itu orang yang benar, meskipun dia bukan pejabat, yang tadi benar bicaranya. Ya. Tapi intinya substansi yang dilakukan itu. Ya. Ya. Ini penting sekali kita pahami tafsir ini ya. Jadi agar kita memahami bahwa Al-Baqarah dimulai dari rukun iman ya. Dari kali kita mulai dari hudal muttaqin ya. Kemudian kalau ayat 6 dan 7 apa yang tersirat di situ itu
dalam riwayat dikemukakan bahwa firman Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu menyatakan bahwa diturunkannya ayat ini tentang kaum Yahudi di Madinah, ya. Karena ketika Nabi hijrah itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya. Menjelaskan bahwa mereka itu walaupun diperingatkan tetap tidak beriman, Yahudi, ya. Bahkan dalam sejarahnya kita lihat bahwa turunnya surat Al-Hasr itu mengusir, yang diusir itu adalah orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW, ya. Ini penting kita pahami bahwa ternyata kaum Yahudi Bani Israil itu sampai kapanpun tidak akan pernah bertobat, tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kiamat tiba. Mereka semuanya rata adalah orang yang khianat dan tidak pernah bertobat pada Allah, ya. Sehingga saat ini hati kita tersayat melihat pembunuhan genosida, ya, di Gaza. Wanita yang enggak berdosa, yang lemah, ya ditembak, itu kan. Bayi-bayi dibunuh. Coba bayi-bayi itu apa salahnya coba? Kalau orang punya rasa kemanusiaan itu kan, musuhku tentara, itu kan gitu, perang, gitu kan. Ini enggak, bah-bah atau nyekel bedil, ya ditembak. Jadi kan sangat-sangat sadis, ya, kejam sekali, ya. Jadi ciri khas lain Yahudi adalah khianat, ya. Khianat, serakah, kejam. Banyak nabi yang dibunuh Yahudi, ya. Ini termasuk substansi dari ayat 1-20. Kemudian ayat 14 ini bicara tentang sosok Abdullah bin Ubay. Kalau kita lihat Abdullah itu apa tahu artinya, Pak? Apa, Bu? Abdullah artinya apa? Abdullah? Hamba Allah. Iya, hamba Allah. Dan itu termasuk namanya bapaknya Muhammad kan. Tapi Abdullah bin Ubay ini seorang munafikun sejati, ya. Diingatkan betul. Jadi saking kesalnya maka Allah turunkan firman-Nya dalam ayat 14 ini tentang sosok Abdullah bin Ubay. Diturunkannya tentang Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, ya, dalam peristiwa sebagai berikut, ya. Pada satu hari di saat mereka bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, jadi ketika di jalan ketemu dengan sahabat Nabi, kemudian dia salaman dengan sahabat Nabi, kemudian bicara yang manis, yang lembut, yang sejuk, yang menyenangkan, gitu, ya. Itu Abdullah bin Ubay. Tapi sebetulnya dia itu mempermainkan, ya. Ketika dia ketemu dengan beberapa sahabat Nabi, misalnya Ali bin Abi Thalib dan Umar, ya, dia bilang apa coba? Dia dengan temannya itu bicara setelah ketemu itu, lihatlah bagaimana caranya aku mempermainkan mereka yang bodoh-bodoh itu. Jadi para sahabat Nabi berjuang-juang mujahidin tidak ke bodoh-bodoh oleh namanya Abdullah bin Ubay, ya. Ia pun mendekat dan menjabat tangan Abu Bakar. Nah, saya berkata, selamat penghulu Bani Taim dan Syekhul Islam, dan orang kedua beserta Rasulullah di Gua Sur yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Jadi ketika terjadi perang itu kemudian ada kemenangan, dia mengucapkan selamat ya, kamu menang perang macam-macam ini. Padahal dia itu sembunyi. Abdullah bin Ubay ini orang yang munafik, yang sembunyi, yang tidak pernah, tapi dia mengucapkan selamat. Sehingga pada teman-temannya dia kalau ketemu orang-orang itu kita bicara begitu, seolah-olah kita ini berjuang bersama mereka. Kira-kira sekitar kita ada nggak seperti itu? Banyak, ya. Itu enak-enak ramal berjuang tapi dapat enak-enak. Itu orang itu. Nah ini ayat ini penting sekali kita pahami, ya.
Ya. Ya, kemudian di ayat terakhir 1920 ini dalam satu riwayat ditemukan bahwa 2 orang munafik ya, di Madinah lari dari Rasulullah, takut dengan Rasulullah. Takut apanya itu dengan Rasulullah? Ya, takut sabdanya, takut fatwa Nabi itu dia takut. Ya, di sini diceritakan ya. Sama takutnya dengan dia kena kesambar petir meledak yang begitu dahsyatnya itu ya, sehingga pada waktunya orang-orang tadi itu mengaku dirinya anak Islam, masuk Islam ya, bersyahadat. Tapi namanya orang munafik ya, syahadatnya itu sementara. Akhirnya dia apa? Dia kembali ke murtad lagi. Ini contoh kaum munafikun ketika ada di Madinah ini. Jadi betapa beratnya Nabi Muhammad itu berjuang untuk Madinah ini ya, sehingga pada akhir hayatnya terciptalah yang namanya Piagam Madinah yang ke Sohor ya. Nah, inti Piagam Madinah itu kalau di negara kita suka Pancasila ya. Seperti itu ya. Ini penting sekali kita memahami ini agar jiwa kita, diri kita ini jauh dari hal yang seperti ini. Tapi saya kan kita tak biasa ngasih akhir enggak seperti itu ya, jiwa kita untuk Islam yang kafah ya, yang kafah. Jadi ada apa-apa tuh nggak resah nggak bingung gitu. Apalagi mau pilpres ini lihat postingan sana sini bingung nggak? Kalau bingung tuh berarti jiwanya belum tenang. Ayat-ayat yang dicerna itu belum masuk ke hati. Kita masih iri, masih dengki, masih emosional melihat postingan masing-masing. Enggak perlu ya. Lana amalna walaku amalku itu aja, nggak usah risau. Memang kalau kita lihat PPS itu ada 3 orang dan semuanya berat dipilih, semua adalah Islam ya. Itu sudah sahabat di sini ini. Kemudian saya bolak-balik memberikan pembinaan agar kalau nge-share yang pilpres itu di grup lain. Tapi yang namanya orang senang masa pilpres ya silahkan aja, tapi janganlah hanya terbawa-bawa gitu. Sehingga dari kita yang tiap hari Sabtu mengaji terus akhirnya jauh dari Allah, jauh dari teman, itu yang akhirnya mubazir kita ilmu kita ini ya. Saya punya pilihan tapi saya enggak fanatik nah, hanya hati saya yang tahu itu ya. Jadi sekali lagi jangan dibawa-bawa hal-hal itu. Saya tuh membawai 10 kurban begitu ya, dan soalnya begitu juga panas-panasan begitu. Saya bina yang baik-baik. Yo angel, ya sudah masa boros kalian semua. Nah itu tak mau ya jamaah, kan? Nggak bisa, silahkan. Tapi itu adalah uji, tes kita, hati kita, jiwa kita ini. Sejauh mana kita ragu, bimbang, emosi, iri, dengki. Nah, itu berarti ngajine durung temoto, nama Jawa nih, ya Pak Yatiman. Ngajine durung temoto, belum masuk sini. Hanya bilesani, belum bil kolbu. Akhir-akhir kita serap, hati kita serap biar masuk kolbu. Jadi ada orang yang mau bicara ini, mau ngomong itu silahkan aja. Ya gitu ya. Ini penting kita pahami dari hikmah dari belajar ayat 1 sampai 20. Nabi pun bermajelis. Ya, Allah mengeluarkan kejadian ke orang munafik tadi itu, ke kaum munafikin lainnya yang ada di Madinah. Apabila menghadiri majelis Rasulullah, mereka menutup telinga. Jadi ketika seperti ini datang tapi dia telinga tutupi itu. Kalau sama sekarang orang ya headset ya, headset. Oke, kasih dah atau lagu-lagu dangdut tutupi gitu kan. Dia bermajelis tapi tutupi telinganya, nggak mau dengarkan Nabi bicara dalam majelis ya. Ini mereka menutup telinga dengan jarinya karena takut terkena sabda ya, yang menerangkan hal ehwal mereka sehingga terbongkarlah rahasianya, atau mereka jadi tunduk karena terbelah telinga. Ya, ini
antara orang-orang ayat ini kita tentang orang-orang munafik di Madinah dan umum di luar Madinah yang secara umum munafik ya. Jadi baru kita sadari. Jadi saat Nabi itu ada orang munafik banyak. Ya. Oleh itu mari sama-sama kita pahami bahwa kajian pagi ini ayat 1 sampai 20 dapat kita ambil kesimpulan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sedikit saja tercium munafik ya, kufur nikmat Allah dan memahami iman kita yang betul-betul masuk ke kalbu. Jadilah insan yang bukan insan kamil, tapi mendekati insan kamil gitu ya. Jadi tidak heranan, tidak kagetan, tidak gumunan, tidak ini dan itu gitu. Nah, itu akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Insyaallah, amin. Barangkali itu yang dapat sampaikan ringkas karena waktu juga mepet sekali. Mari berbagi waktu untuk mengkaji Daud karena hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja.